Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka lebih baik jikalau kita membaca doa. Namun sebelum membaca doa tentunya ada adab berdoa yang harus kita gunakan, yaitu Bapak contohkan seperti ini. Kalau Bapak bilang adab berdoa, maka kalian akan menjawab begini: tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana, paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, mari kita adab berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai membaca doa, setelah selesai membaca doa, Bapak ingin mengabsen anak-anak. Sini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oh, hadir semua. Alhamdulillah jikalau hadir semua. Untuk kabar anak-anak gimana untuk hari ini? Apakah ada yang tidak sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua. Nampaknya Bapak lihat anak-anak ini masih kurang konsentrasi. Maka dari itu kita sebelum memulai pembelajaran, kita latihan konsentrasi dahulu agar anak-anak bisa lebih konsentrasi dalam mencerna materi kita pada hari ini. Latihan konsentrasi kita pada hari ini yaitu, kalau Bapak menyebutkan nama apel, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Bapak menyebutkan buah jeruk, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak menyebutkan buah nanas, itu kalian tepuk tangan sebanyak 3 kali. Bagaimana, paham anak-anak? Kalau apel 1 kali, kalau jeruk 2 kali, kalau nanas itu 3 kali. Oke, kita mulai ya. Apel, jeruk, nanas. Nampaknya anak-anak sudah mulai konsentrasi ya. Kalau sudah konsentrasi, kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Yaitu materi kita pada hari ini tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum? Nabi Idris itu nabi yang keberapa di antara 25 nabi? Oh benar, nabi yang kedua di jajaran 25 nabi dan rasul. Setelah Adam itu ada Nabi Idris alaihi salam. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak bisa mengamati cerita dari Nabi Idris ini. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini lahir di Munaf. Kalau sekarang kita itu menyebutnya negara Mesir. Kalau pada zaman Nabi Idris itu dahulu disebutnya Munaf. Dan nama asli Nabi Idris alaihissalam ini adalah Akhnuh. Jadi nama Nabi Idris ini adalah Akhnuh. Kenapa jadi dinamakan Idris? Karena beliau pandai menulis dan juga senang belajar. Jadi dinamakan Idris.
Nabi Idris alaihissalam pun tinggal bersama bangsa Ibrani. Dan Allah memberikan 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam pun selalu tekun dalam belajar, baik belajar ilmu agama maupun ilmu lainnya. Dan beliau ini belajar agama itu udah tekun dari sejak kecil, anak-anak. Nah, udah dari anak-anak, mungkin seumuran anak-anak ini loh, seumuran bagian pian. Nah, itu Nabi Idris sudah tekun dalam belajar agama. Nabi Idris juga belajar sahifah kepada Nabi Syif alaihi salam. Dan juga Nabi Idris ini menguasai ilmu. Nabi Idris juga belajar sahifah kepada Nabi Syif alaihi salam. Dan Nabi Idris ini juga pandai dalam menjahit dan juga bikin baju. Nah, selain dari pandai ilmu, pandai perhitungan, Nabi Idris juga di sini pandai dalam menjahit anak-anak. Dan juga beliau suka membuat baju. Nabi Idris juga menguasai ilmu perhitungan dan juga ilmu perbintangan. Selain belajar juga Nabi Idris alaihissalam juga senang berdakwah anak-anak. Jadi Nabi Idris juga menguasai ilmu hitung dan juga ilmu perbintangan. Selain belajar juga Nabi Idris alaihissalam senang berdakwah anak-anak. Nah, jadi Nabi Idris ini selain pintar, rajin, tekun belajarnya, beliau juga rajin untuk berdakwah kepada kaum-kaum yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Nah, selanjutnya sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, apa saja sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam? Yang mungkin beberapa dari sifat-sifat ini bisa kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sifat yang pertama dari Nabi Idris alaihissalam yaitu Nabi Idris selain belajar juga beliau suka berdakwah. Itu merupakan sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya Nabi Idris juga menerima 30 sahifah. Nabi Idris juga menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Itu merupakan sifat-sifat terpuji. Namun itu tidak bisa kita tiru di kegiatan kita sehari-hari. Karena tentunya itu hanya bisa disampaikan oleh para nabi. Kalaupun zaman sekarang mungkin itu dilakukan oleh para ustadz maupun ulama-ulama begitu anak-anak. Nabi Idris alaihissalam juga selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini tidak henti-hentinya untuk menyiarkan bahwa untuk menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam juga mengajak kaumnya untuk tekun belajar. Nah, jadi Nabi Idris alaihissalam ini juga tekun untuk mengajak pada kaumnya untuk tekun belajar. Nah, ini bisa kita contoh anak-anak dari sifat-sifat, salah satu sifat dari sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Jadi kita harus tekun belajar dalam kegiatan kita sehari-hari agar kita bisa meniru sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya beliau juga mengajak kaumnya untuk berbuat kebaikan. Nah, ini juga bisa kita tiru anak dalam kita berkegiatan sehari-hari. Karena berbuat kebaikan itu memang harus dilakukan untuk kegiatan kita sehari-hari. Bukan hanya kaum Nabi Idris, namun kita sekarang pun harus mengamalkan untuk berbuat kebaikan setiap harinya. Selanjutnya itu tadi materi tentang kisah teladan Nabi Idris dan juga sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya nampaknya waktunya sudah hampir habis. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nampaknya tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah, nampaknya anak-anak Bapak di sini
sudah paham semua tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya kita sebelum menutup pembelajaran, Bapak tunjuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kesimpulan kita pada hari ini tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Silahkan. Baik, nah bagus kesimpulannya yang Ananda sampaikan. Jadi Bapak kuatkan lagi kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, yaitu kita harus bisa meniru sifat-sifat dari Nabi Idris alaihissalam, yang dari berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, terus untuk tekun belajar. Selain itu Nabi Idris juga pandai dalam ilmu belajar, ilmu perhitungan, ilmu perbintangan, dan juga beliau senang untuk berdakwah kepada kaum-kaum yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja Bapak sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah lebih baiknya jikalau kita membaca doa setelah belajar, dan kita tetap menggunakan adab berdoa. Bapak yang memimpin, adab berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dan pesan untuk anak-anak, tetap tekun belajar, tetap senang untuk berbuat kebaikan, dan jangan lupa ini ada tugasnya nanti dikerjakan di rumah bersama orang tua ataupun orang-orang terdekat, dan dikumpul di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak bisa meniru sifat-sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam ini. Bapak akhiri, Allahul muwaffiq. Bapak akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.